Selamat datang di channel Kumuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1063. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Keluarga yang Kupunya. Lalu untuk bagian cover menunjukkan sosok Cracker yang membeku. Lalu Broly juga menangis karena Puding sudah diculik. Masuk ke cerita, bagian awal menunjukkan Luffy, Bonnie, dan Chopper kekenyangan karena makan terlalu banyak. Lalu Chopper merasa Sanji akan marah jika melihat mesin pembuat makanan itu. Pang 05 Atlas merasa senang karena Luffy dan yang lainnya makan banyak. Dia berkata perut mereka sampai membesar seperti itu. Tapi Jinbe membantah dan bilang bahwa perutku memang sudah lama seperti ini. Lalu di sini ada anjing pendaur ulang yang memakan sampah-sampah di tempat itu. Selanjutnya Pang 05 Atlas pamit untuk kembali bekerja dan pekerjaannya adalah membuat kekacauan. Dia langsung terbang dan menghajar hologram robot naga raksasa. Bonnie bingung dan berkata pekerjaan macam apa itu. Selanjutnya Chopper melihat beberapa penduduk sekitar yang lewat. Chopper bertanya-tanya siapa mereka. Bonnie pun menjawab bahwa mereka adalah asisten ilmuwan atau semacamnya. Mungkin Bonnie bisa tahu hal itu karena dulu dia pernah ke sini. Selanjutnya Jinbe merasa tempat yang mereka datangi ini mendadak menjadi ramai, padahal sebelumnya sepi. Dia menduga para penduduk bersembunyi ketika dia dan yang lainnya baru datang. Lalu Bonnie memperhatikan baju para penduduk sekitar yang terlihat besar dan berat. Menurutnya pakaian itu akan membuat mereka kepanasan. Tapi ternyata Luffy sudah mendapatkan jenis pakaian yang sama dengan penduduk sekitar. Dan menurut Luffy pakaian itu sangat ringan dan nyaman untuk dipakai. Bonnie pun bertanya dari mana Luffy mendapatkan pakaian itu. Luffy memperlihatkan sebuah mesin pembuat pakaian. Bonnie pun jadi ingin mengganti bajunya yang masih terasa basah. Kemudian Bonnie memilih jenis pakaian yang dia inginkan, dan di sini Bonnie memilih jenis pakaian tempur, dan seketika Bonnie langsung berganti pakaian. Pakaian Bonnie berubah menjadi futuristik seperti yang dipakai oleh Luffy dan juga penduduk sekitar. Chopper dan Jinbe ikut ganti pakaian. Chopper berganti seperti penduduk sekitar juga, tetapi Jinbe malah memilih berganti pakaian ke gaya tropis atau pakaian pantai. Setelah itu Bonnie berpamitan. Dia ingin pergi sendiri untuk mencari senjata yang akan dia gunakan untuk melawan Vegapunk. Tapi Luffy yang berada di atas gedung memberikan peringatan bahwa di depan mereka ada sosok Kuma. Bonnie salah dengar, yang dia dengar adalah Puma. Nah, dari jauh terlihat robot Kuma sedang berjalan santai. Menurut Luffy, robot Kuma itu sedang mencari mereka. Ya, di sini diperlihatkan sosok robot Kuma yang punya tulisan polisi di bajunya. Berarti robot Kuma di sini bertugas sebagai petugas keamanan dan salah satu tugasnya adalah mencari penyusup. Luffy terlihat bisa merasakan jika robot Kuma akan melakukan serangan. Luffy pun memberikan peringatan kepada yang lain. Dan benar saja, robot Kuma langsung berlari dengan cepat ke arah mereka. Lalu robot Kuma langsung bersiap menembakkan laser dari mulutnya. Dia berkata bahwa Luffy dan yang lainnya sudah terdeteksi telah mencuri makanan dan pakaian. Sementara itu Bonnie sangat terkejut saat melihat Kuma. Ledakan besar pun terjadi. Menurut Luffy, kerusakan yang terjadi karena ledakan itu seharusnya lebih mahal daripada pakaian dan makanan yang sudah mereka ambil. Jinbe merasa robot Kuma akan menghabisi mereka, dan tentu itu adalah suatu hukuman yang berlebihan atas suatu kesalahan mencuri makanan dan pakaian. Luffy meminta untuk melawan dan Jinbe pun setuju, karena itu untuk mempertahankan diri. Lagi pula mereka memanglah bajak laut yang tidak disukai oleh setiap tuan rumah yang mereka datangi. Luffy pun langsung melompat dan siap untuk menghajar robot Kuma menggunakan Gear 3. Sementara itu robot Kuma juga siap untuk menembakkan laser beam dari tangannya.
Sebelum Luffy dan Kuma beradu serangan, Bonnie terlihat akan melakukan sesuatu. Luffy pun bisa merasakan hal itu. Ternyata Bonnie malah menendang Luffy. Serangan Luffy pun jadi terhenti, dan akibatnya serangan laser dari Kuma bisa meluncur tanpa hambatan. Luffy terlihat kesal karena Bonnie menghalangi serangannya. Menurut Luffy, laser dari robot Kuma itu berbahaya. Selanjutnya Bonnie mulai terlihat sedih sambil memandangi Kuma. Dan dia berkata bahwa Kuma adalah ayahnya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ya, hal itu membuat Luffy, Chopper, dan Jinbe sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika ayah Bonnie yang dirubah menjadi cyborg itu adalah Kuma. Akhirnya Bonnie tidak bisa menahan lagi kesedihannya. Dia teringat saat masih kecil ketika dia sedang bermain dengan ayahnya itu. Bonnie pun menangis. Sementara itu robot Kuma sudah menembakkan lasernya lagi. Bonnie masih terdiam di tempat. Melihat hal itu, Luffy langsung bergerak cepat untuk menolong Bonnie, dan dia berkata bahwa itu hanyalah pasifista. Akhirnya terjadi ledakan besar yang mengguncang Pulau Egghead, dan belum diperlihatkan nasib dari Luffy, Bonnie, Jinbe, dan Chopper. Selanjutnya scene berpindah ke lautan. Di sini kapal bajak laut Kurohige melakukan serangan ke arah laut. Nah, ternyata di dalam lautan ada kapal selam milik bajak laut Hati. Mereka tampak sedang kesulitan. Ternyata kapal selam itu sudah bocor dan kru Lau berusaha menambal dengan alat seadanya. Tapi jika mereka terus menyelam, maka kapal akan hancur karena tekanan air. Akhirnya Lau memutuskan untuk kembali ke permukaan dan mendarat darurat di suatu pulau. Nah, ternyata di sini Lau dan beberapa krunya sudah berubah menjadi wanita. Dan dia memerintahkan para krunya untuk siap bertarung. Lalu selain Lau, Penguin juga sudah berubah jadi wanita. Dia mengatakan jika Lau versi wanita itu cantik. Lau jadi marah dan Penguin beserta Sachi meminta ampun. Selanjutnya di sini terlihat para bajak laut Hati berubah menjadi wanita. Mereka sudah terkena suatu penyakit yang akan menular jika saling bersentuhan. Tapi di sini Lau sudah tahu cara untuk mengatasi hal itu. Pengalaman itu dia dapatkan ketika bertarung melawan Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Jalan keluar dari masalah itu adalah dengan menggunakan haki dalam jumlah besar. Haki yang besar itu bisa menangkal kemampuan dari Akuma no Mi. Nah, bajak laut Lau sudah sampai ke permukaan. Di saat yang sama Lau sudah kembali ke wujud prianya. Dari kejauhan Doki berkata jika Lau berhasil menetralkan penyakit yang dia berikan. Dan itu sudah sesuai dengan harga burunan Lau yang mencapai 3 miliar berry. Doki mengatakan itu adalah penyakit wabah yang bisa merubah laki-laki menjadi wanita. Dan Lau sudah bisa membuat antibodi di tubuhnya sehingga mereka semua bisa sembuh. Di sini Doki terkonfirmasi punya kekuatan Siku-Siku no Mi atau buah penyakit. Selanjutnya Van Augur bersiap untuk menteleport Barges, dan Van Augur terkonfirmasi punya kemampuan Wapu-Wapu no Mi atau buah teleportasi. Barges pun dengan cepat bisa dipindahkan ke sebuah pulau. Lau bisa merasakan ada seseorang yang baru datang ke lokasinya itu. Dan dengan luar biasa Barges mengangkat sebuah batu besar, bahkan di sini dikatakan sebagai gunung. Barges pun terkonfirmasi sebagai pengguna buah Riki-Riki no Mi atau buah kekuatan. Kru bajak laut Hati tampak terkejut melihat kekuatan Barges yang sangat luar biasa. Lau merasa ini adalah hal yang buruk, karena bajak laut Kurohige yang menyerangnya punya kekuatan yang merepotkan, dan pantas saja harga burunan mereka naik terus. Selanjutnya Barges melemparkan gunung itu. Lau pun menggunakan rum untuk memotong-motongnya menjadi kecil. Kemudian dari jauh terdengar tawa dari Kurohige. Zahahaha. Dia datang dengan menunggangi kuda Stonger yang bersama dengan Doki. Lau terlihat langsung waspada dengan kedatangan Kurohige itu. Lau menghunuskan pedangnya dan bertanya apa yang diinginkan oleh Kurohige. Kurohige pun menjawab dia memang sudah menanti untuk mencegat Luffy, Kid, atau Lau.
dan yang dia temui ternyata adalah Law. Dan menurut Kurohige, Law pasti membawa Road Poneglyph dan Kurohige akan mengambil semuanya. Law pun ternyata sudah menduganya dan dia akan bertarung melawan Kurohige. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Ya, itu aja review Mimin untuk One Piece chapter 1063 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.